Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita luar biasa karena Tuhan beserta dengan kita. Seperti firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak sebagian orang berpendapat, lihat dahulu baru percaya. Ataukah mungkin kita pernah melakukan hal demikian? Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang besar, bahwa tanpa melihat pun kita percaya. Banyak orang yang berkata dalam hal-hal yang tertentu, sebagai contoh, seorang atasan harus melihat dulu bagaimana cara kerja dan hasil karyawannya, baru dia dapat percaya kepada karyawannya. Seorang dokter memang perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan. Seorang penyidik perlu melihat hasil-hasil dalam penyidikannya, bukti-bukti yang akurat sebelum dia menetapkan siapa tersangkanya. Dunia mengatakan demikian, sebelum ada bukti maka mereka tidak akan percaya. Tetapi itu pun dialami oleh murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita dapat melihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Bagaimana di sana dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Seperti dalam kehidupan beriman, ada sebagian orang yang selalu minta bukti terlebih dahulu. Padahal dalam firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Thomas adalah salah satunya. Di dalam ayat yang ke-25, bagaimana respon Thomas ketika murid-murid dan orang-orang yang berkata bahwa dia sudah bangkit. Tetapi respon Thomas berbeda. Dia bukan bersuka cita, melainkan dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Ada beberapa hal yang dialaminya. Yang pertama, ia tidak memiliki pengharapan. Pengharapannya telah lenyap ketika Yesus ditangkap, disalibkan dan mati. Lalu yang kedua, ia tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia hanya berpegang teguh kepada apa yang sudah Tuhan lakukan, bukan kepada firman yang sudah Tuhan nyatakan. Lalu ia hanya berpusat kepada dirinya sendiri. Ia lebih mengandalkan mata dan tangannya dan tidak membuka telinga dan hatinya terhadap berita kebangkitan Yesus. Tetapi hal demikian bukan menjadi hal yang sangat-sangat tidak khawatir. Tetapi dalam hal ini Yesus tidak mengabaikan, tetapi Yesus menyatakan kebenaran. Di sana Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu berkata dalam ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu apa yang dikatakan oleh Thomas? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus tidak mengabaikan Thomas ketika dia tidak percaya. Tetapi dia menyatakan kuasanya dengan membuktikan bahwa dia benar adalah Yesus yang telah bangkit. Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar. Bagaimana kepedulian Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan Thomas. Begitu juga dalam kehidupan kita. Terkadang kita ragu terhadap kehidupan kita. Mana? Bagaimana? Dan apa yang terjadi di dalam kehidupanku? Aku yang sakit belum sembuh. Aku yang susah, mengapa aku tidak memiliki berkat? Terkadang kita harus melihat bukti terlebih dahulu, baru kita percaya. Tetapi dalam firman Tuhan ini, khususnya dalam ayat yang 29 dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena inilah membuktikan iman kita kepada Yesus Kristus.
Mungkin pada saat ini kita dalam pengharapan memegang teguh akan firman Tuhan dan berpusat kepada firman Tuhan. Maka dari itu senantiasalah kita terus hidup dalam firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Bahwa kita percaya kepada segala sesuatu yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Kita tidak melihat Dia dengan mata kita, tetapi kita melihat Dia dengan iman kita. Kita dapat datang kepada Dia melalui doa-doa kita. Kita dapat bertemu dengan Tuhan kita melalui kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini mau menyatakan bagaimana dengan pengalaman iman kita. Bagaimana dengan iman kita yang bertumbuh. Bagaimana perjumpaan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Sungguhkah kita sudah percaya? Sudahkah kita benar-benar iman kita bertumbuh di dalam Tuhan kita? Tuhan menginginkan kepada kita untuk sepenuhnya kita percaya kepadanya. Bukan karena berkat-Nya, tetapi karena Dia yang memberi berkat kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang tidak melihat namun percaya kepadanya sungguh berbahagia karena kita hidup oleh iman. Apakah saudara, Bapak Ibu yang terkasih termasuk orang yang berbahagia itu? Mari kita nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari bahwa kita hidup oleh iman. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari nyatakan iman kita. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Dialah yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Dia hadir dalam kehidupan kita. Setiap langkah kehidupan kita. Dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa sorga, Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, bahwa kami percaya untuk segala sesuatu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh iman dan kami hidup oleh percaya. Dan ajarkan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.